Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa channel Living Room Podcast dalam acara Ambil Hikmahnya Aja dimanapun Anda berada. Puasa adalah pilar Islam yang keempat. Setiap umat Islam, setiap mukmin, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya dengan syarat-syarat yang telah berlaku dalam fikih Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini mengilustrasikan kepada kita. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasannya kewajiban berpuasa diwajibkan bagi umat-umat Islam yang beriman kepada Allah. Bukan Islam KTP. Bukan Islam NATO. No action, talk only. Memproklamirkan dirinya Islam, tapi perilaku keluar dari koridor ajaran-ajaran Islam. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa sih definisi iman? Di dalam kitab Aqidah, di dalam kitab Tauhid, ulama mendefinisikan iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Iman adalah pengakuan dalam hati, pengucapan dalam lisan, setelah itu diaktualisasikan dalam perbuatan semaksimal mungkin. Itulah yang namanya iman. Sampai-sampai hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al-imanu laysa bil muna walakin ma saddaqahul amal. Iman bukan sekedar angan-angan, tapi iman adalah aktualisasi dalam perbuatan. Maka bohong besar orang yang beriman kepada Allah namun dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, hadirin yang mulia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di dalam hadis yang lain, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Lalu bagaimana hadirin yang mulia orang-orang yang berpuasa sesuai dengan firman Allah yang diilustrasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya sebutkan tadi? Tentunya mereka benar-benar puasa minimal pada level yang kedua, yaitu saumul khawas. Perutnya berpuasa. Di bawah perutnya puasa. Telinganya puasa, mulutnya puasa, hidungnya puasa, matanya puasa, bahkan seluruh tubuhnya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasa-puasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Inilah puasa-puasa orang-orang salih. Inilah puasa-puasa para wali. Inilah puasa-puasa orang mukmin yang benar-benar komitmen dalam menjalankan syariat Islam. Maka puasa itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Pengorbanan berkumpul dengan istri sudah berkurang. Apa pengorbanannya? Makan dikurangi. Apa pengorbanannya? Tidur dikurangi, semangat baca Quran, semangat qiyamul lail, semangat berdakwah. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang-orang yang mengaktualisasikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Maka ulama berkata, banyak korban, banyak faham. Sedikit korban, sedikit faham. Tidak korban, salah faham. Bagaimana amalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Khulafaur Rasyidin yang namanya Abu Bakar, Allahu Akbar. Pengorbanannya banyak sekali, bukti atas keimanannya. Waktunya habis menemani Rasulullah. Hartanya habis dibelanjakan di jalan Allah. Sampai-sampai anaknya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab cemburu dengan amalan Abu Bakar As-Siddiq yang menyedekahkan, yang mewakafkan 100% dari hartanya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, engkau belanjakan semuanya hartamu di jalan Allah. Lalu apa yang engkau wariskan untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku wariskan Allah dan Rasulnya. Karena Umar bin Khattab hanya mewariskan 50% dari hartanya. Bagaimana perjuangan sahabat Ali? Bagaimana perjuangan Utsman bin Affan? Mereka pun hari-hari berjuang di jalan Allah. Diikutilah ada sahabat Nabi yang namanya Suhaib bin Sinan. Seluruh hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Sampai-sampai ketika beliau hijrah pun turun ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sungguh perniagaan yang sangat besar, perniagaan yang diridhoi oleh Allah adalah perniagaan yang ditukar dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Suhaib bin Sinan ingin hijrah mengikuti Rasulullah, maka disidang oleh kafir Quraisy. Engkau datang di Mekah dalam keadaan miskin, dalam keadaan tak punya apa-apa, kemudian engkau berbisnis dan engkau kaya raya. Sekarang engkau menjadi orang kaya raya, engkau tinggalkan kota Mekah. Sungguh engkau ini pengecut, wahai Suhaib bin Sinan. Maka apa kata Suhaib bin Sinan? Silahkan seluruh ternakku engkau ambil, silahkan seluruh perkebunanku engkau ambil. Aku akan mengikuti hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking aku cinta kepada beliau. Maka dalam pertemuan kali ini bisa diambil hikmahnya atau intisari dari pembicaraan kali ini adalah: pertama, perintah puasa bagi orang-orang yang beriman. Kedua, bagaimana cara iman kita ini naik? Kita harus banyak pengorbanan. Karena kata ulama, banyak korban, banyak faham. Sedikit korban, sedikit faham. Tidak korban, salah faham. Lalu yang ketiga, supaya kita iman naik, ikutilah bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para wali dan orang-orang saleh. Niscaya puasa kita menjadi level saumul khawas, puasanya orang yang khusus. Perutnya puasa, di bawah perutnya puasa, kakinya puasa, telinganya puasa, matanya puasa, bahkan seluruh organ tubuhnya berpuasa kepada Allah.
dalam perjumpaan kali ini, Al-Faqir ingin menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.